menghadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Bisa dimulai. Bisa dimulai Pak Kis nggih? Ya. Siap, nggih, bisa. Pada sesi yang kedua, saya Ayat Kursi sebagai coach dan Pak Kis Budiono sebagai coach. Dalam hal ini saya akan mempraktikkan coaching sesama rekan sejawat. Assalamualaikum Pak Kis Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayat. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, matur nuwun nggih Pak sudah datang. Jadi sampai saya Pak Ayat, saya juga terima kasih nih, Gis. Ya. Sudah dapat Kita nanti Ayat. ngobrol-ngobrol nih Pak, tapi tidak lama Pak, mungkin kurang lebih 10-15 menit saja. Jadi Pak Ayat, Nah, kira-kira apa nih Pak Kis Budiono yang mau disampaikan atau obrolin kali ini? Ya Pak Ayat, saya ingin ngobrol dengan Pak Ayat, sharing permasalahan yang ada di sekolah saya Pak Ayat. Jadi begini Pak Ayat, saya itu berada di sekolah yang baru ya Pak Ayat, kemudian saya mengamati di sekolah yang baru saya itu minat membaca anak itu masih sangat rendah Pak Ayat. Bahkan ada beberapa anak didik saya di kelas saya itu yang masih kesulitan dalam membaca. Nah ini saya ingin ngobrol ke Pak Ayat untuk kira-kira saya harus seperti apa agar permasalahan saya tadi ada solusinya ini Pak Ayat. Iya Pak, mungkin obrolan kita tidak panjang Pak, kita hanya punya waktu pendek, dan tadi Pak Kis itu ingin menyampaikan tentang menumbuhkan minat baca pada murid di sekolah panjenengan. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Pak Kis Budiono sampaikan lebih banyak dalam percakapan kita? Iya, begini Pak Ayat, jadi saya melihat di sekolah saya yang baru minat membaca anak saya sangat rendah. Kemudian saya lihat di sekolah ada perpustakaan, tetapi pengelolaannya juga belum, menurut saya belum bagus, belum maksimal. Nah, saya melihat kondisi semacam itu, pingin agar minat baca anak saya bisa lebih baik, kemudian pengelolaan sarana perpustakaan yang ada yang menunjang anak membaca itu juga lebih baik Pak Ayat ini. Iya. Baik Pak Kis Budiono, tadi sangat menarik ya bahwa kondisi sekolah Pak Kis Budiono itu murid-muridnya itu masih rendah minat membacanya, kemudian dari segi pengelolaannya juga belum maksimal, terus mungkin sarannya juga belum nyaman begitu. Nah, Pak Kis, melihat situasi saat ini mungkin ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kis Budiono,
kalau dinilai nih skala 1 sampai 10, kira-kira pada level berapa situasinya? Kalau saya lihat situasi saat ini Pak Ayat, di mana anak-anak itu minat membacanya masih rendah. Saya lihat di perpustakaan juga di buku kunjungan anak masih sangat rendah juga. Saya rasa masih berada di skala 3 Pak Ayat. Iya Masih di level 3 ya Pak? iya, Pak, masih kalau menurut saya Ya, masih skala 3 itu. iya. Eh, Kemudian mungkin Pak Kis Budiono bisa menggambarkan nih harapan Pak Kis Budiono dengan kondisi yang idealnya untuk ke depan itu pinginnya di level berapa Pak? Kalau saya sih ini butuh proses ya Pak. Jadi saya ingin Iya. meningkatkan bertahap. Ya paling tidak saya ingin meningkatkan dalam waktu dekat itu ya di angka atau skala 7 lah Pak Ayat. Gitu. Di level Ya, skala Pak. 7 ya Pak. Nah, Ya, kalau untuk mencapai ke level 7 atau skala 7, nah kira-kira apa nih yang apa ya seperti Pak Kes Budiono rencanakan supaya minat murid di sekolah Pak Kes itu bisa mencapai ke level 7. ya. Jadi bayangan saya di angka skala 7 itu Pak. Jadi anak ada kegiatan pembiasaan kaitannya untuk berliterasi, membiasakan anak membaca literasi dari referensi apapun, baik di perpustakaan mau di dalam ataupun di dalam kelas, dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, ada program-program pembiasaan kaitannya dengan literasi Pak Ayat. Oleh karena Yeah. itu, saya merencanakan Pak Ayat, dengan kondisi yang semacam itu, saya ingin menaikkan menjadi level 7 seperti yang tadi saya gambarkan itu. Saya ingin mengkomunikasikan apapun di sekolah itu kan ada pimpinan gitu, Pak Ayat gitu. Iya, Saya iya, ingin mengkomunikasikan dengan pihak pimpinan sekolah, dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah program literasi Pak Ayat. Kemudian saya juga ingin mengkomunikasikan dengan pimpinan sekolah agar pengelolaan perpustakaan itu dari pengelolaan ruangan, pengelolaan administrasinya menjadi lebih baik Pak Ayat. Di langkah pertama saya ingin mengkomunikasikan dulu. Nanti kalau dari kepala sekolah kok sudah menyetujui memberi lampu hijau, maka saya akan laksanakan rencana-rencana tadi. iya Pak. Eh, Rencana yang sangat bagus Pak. Jadi Pak Kis Budiono untuk mencapai ke skala 7 itu nanti akan dilakukan komunikasi dengan pimpinan, kemudian pengelolaan ruang perpus agar lebih nyaman, kemudian menyelenggarakan literasi pada murid supaya minat membacanya lebih bagus. Nah, Pak Kis, kira-kira nih dari rencana Ya, tadi ya Pak, yang ya. sudah Pak Kis sudah susun, kira-kira dalam waktu dekat ini nih atau minggu ini, yang mau diprioritaskan apa nih yang mau dikerjakan Pak Kis Budiono? Ya, dalam waktu dekat Pak Ayat tadi saya akan mengajukan program, mengusulkan ke pimpinan program literasi dan saya ingin mulai dari diri saya sendiri. Saya ingin ada pembiasaan kegiatan literasi sebelum mengawali pembelajaran Pak Ayat. Antara 5 sampai 10 menit sebelum anak itu mulai pembelajaran ada pembiasaan literasi. Nah, mungkin anak disuruh membaca artikel sesuai dengan apa Ya, yang anak inginkan atau minat anak. Saya beri kebebasan anak untuk mencari kira-kira bacaan apa. Kalaupun anak kemudian nanti kok kesulitan dalam mencari bahan bacaan, ya saya akan mencoba memfasilitasinya. Saya downloadkan artikel-artikel terkait dengan pengetahuan dan materi-materi bacaan yang diinginkan anak. Saya akan menanyakan ke anak, kira-kira kamu ingin
membaca tentang apa, misalkan, Pak, tentang cerita pendek, Pak. Ya udah, nanti Ya. saya downloadkan cerita-cerita pendek di internet, kemudian saya bagikan ke anak satu persatu, ya. Katakanlah satu anak satu lembar, ada 32 anak, berarti saya membuat 30 lembar mendownload apa namanya cerita pendek itu di internet. Karena apa Pak ya? Di sekolah kami memang sekolah di daerah pinggiran, di daerah pegunungan. Jadi kalau anak disuruh mempersiapkan sendiri materi bacaan untuk literasinya kayaknya agak kesulitan, sehingga rencana dalam waktu dekat ini saya akan mencari bahan bacaan untuk anak, karena di perpustakaan juga kayaknya koleksi apa namanya bahan-bahan bacaan untuk anak yang menarik itu masih kurang, sehingga saya perlu memfasilitasinya. Saya carikan di internet, saya cetak, ya, nanti saya bagikan. Untuk pertemuan berikutnya saya gilir, misalkan saya kasih artikel 1, 2, saya kasih urut gitu nih Pak Ayat. Nanti pertemuan berikutnya anak nomor 1 gantian, artikelnya berpindah ke anak yang nomor 2 dan seterusnya seperti itu Pak Ayat. Harapan saya dengan pembiasaan seperti itu, anak akan terbiasa dan termotivasi untuk membaca. Kemudian saya juga akan mengusulkan ke apa namanya pengelola perpustakaan, ke kepala perpustakaannya, agar dibuatkan jadwal kunjungan perpus Pak. Jadi anak kalau tidak terjadwal ya tidak ada apa atensi untuk mau berkunjung ke perpustakaan membaca. Tetapi setidak-tidaknya kalau ada jadwalnya, nanti saya juga akan berkolaborasi komunikasi dengan teman-teman yang lain agar mendorong ketika anak itu ada jadwal kunjungan ke perpustakaan, ya ayo kita dorong bersama-sama agar anak termotivasi untuk datang ke sekolah, ke perpustakaan, kemudian di situ membaca-baca apa saja bebas, karena untuk bahan itu pembiasaan agar tumbuh minat membaca. Rencananya seperti itu Pak Ayat. Baik Pak Des, rencana yang sangat bagus sekali, apalagi nanti rencana akan dilaksanakan dalam minggu-minggu ini ya Pak Des ya? Iya Pak, rencananya ini kan minggu depan awal mulai masuk ajaran baru nih, dengan semangat yang baru di tahun pelajaran yang baru, mudah-mudahan ada motivasi baru anak-anak untuk mau apa namanya belajar membaca ya, minat membaca, membacanya lebih minat baik bacanya ya. tumbuh Iya. lebih baik lagi. Ini sangat menarik Pak Kes, dan tentunya saya menantikan nih nanti perkembangan situasinya bagaimana setelah murid nanti sudah mulai masuk sekolah, kemudian mungkin ada ruang perpus yang lebih nyaman, kemudian nanti buku-buku ataupun artikel-artikel ataupun sumber-sumber bacaannya sudah lebih lengkap, lebih variatif. Nah, ini sangat menarik, nanti saya tunggu Pak Kes. Ya Pak Ayat, saya juga ingin ketemu lagi nanti Pak Ayat setelah saya melaksanakan rencana saya tadi. Kendala tantangan apa yang saya temukan di lapangan, saya ingin sharing lagi dengan Pak Ayat ini loh. Baik Pak Kes Budiono, mungkin obrolan kita cukup kali ini. Nanti sampai jumpa di mungkin minggu depan ya Pak Kes Budiono ya. Minggu depan ya, siap Ayat, minggu depan kita lagi ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak Pak Kes, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kes Budiono. Selamat siang Pak Ayat.